Perkenalkan, nama saya Indra Saputra, Prodi S1 Farmasi 2020 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang emulgen. Definisinya adalah emulgen adalah sediaan baik dari emulsi tipe air dalam minyak atau minyak dalam air yang dicampurkan dengan gelling agent, di mana penggabungan dari emulsi dan gel akan meningkatkan stabilitas dan membuat sistem kontrol rilis ganda. Emulgen adalah gel dengan cairan berbentuk emulsi, biasanya untuk menghantarkan minyak yang merupakan zat aktif dalam sediaan tersebut dan mengurangi kesan berminyak dan dalam aplikasinya. Jenis-jenis emulgen. Yang pertama, macroemulsion gel merupakan jenis emulgen yang paling umum. Ukuran partikel droplet emulsi sampai dengan 400 mn. Secara visual berwarna opaque, tidak stabil secara termodinamik, distabilkan dengan zat aktif permukaan. Yang kedua, nanoemulgen merupakan nanoemulsi yang digabungkan ke dalam gel. Stabil secara termodinamika, dispersi transparan dari minyak dan air yang distabilkan oleh film interfasial dari molekul surfaktan dan kosurfaktan. Yang ketiga, mikroemulsion, stabil secara termodinamika, bersifat transparan. Ukuran partikel droplet 10 sampai 100 nm. Tidak mengalami koalesen, terdiri dari minyak, surfaktan, kosurfaktan, dan air, di mana bahan-bahan tersebut dapat memfasilitasi laju permeasi obat-obatan dengan mengurangi barir difusi dari stratum corneum. Memiliki viskositas yang rendah, ditambahkan gelling agent seperti karbopol 940, santan gum, dan karagenan untuk meningkatkan viskositasnya sehingga sesuai untuk topical application. Komposisi emulgen ada zat aktif, fase air, fase minyak, agen pengemulsi. Disebut preparasi emulsi. Gelling agent disebut preparasi gel atau basis gel digunakan untuk mengentalkan dan menstabilkan. Humektan digunakan untuk mengentalkan dan menstabilkan. Ada pengawet dan pemanis. Di sini ada fase minyak. Minyak emulgator fase minyak dan antioksidan. Yang kedua fase air. Air, emulgator fase air, dan pengawet. Ketiga, pembuatan gel. Gelling agent dikembangkan, ditambahkan pH dengan pH 6. Keempat, pembuatan emulgen. Campurkan emulsi dengan gel, diaduk dengan ultraturaks. Evaluasi emulgen. Ada organoleptis. Pengamatan organoleptis meliputi bentuk, bau, dan warna. Pemeriksaan dilakukan sebelum dan setelah penyimpanan dipercepat. Homogenitas. Emulgen ditimbang 0,1 gram, kemudian dioleskan secara merata dan tipis pada kaca objek. Sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat butir-butir kasar. Pemeriksaan dilakukan sebelum dan setelah penyimpanan dipercepat. Yang ketiga, viskositas. Uji viskositas ditentukan menggunakan viskometer Brookfield tipe RV. Semua formula ditentukan viskositasnya pada suhu kamar 25–28 Celcius derajat. Menggunakan RPM 0,3 dan spindle 63. Pemeriksaan dilakukan sebelum dan setelah penyimpanan dipercepat. Yang keempat, pemeriksaan pH. pH indikator dimasukkan ke dalam emulgen 1 gram yang telah dilarutkan dengan Aqua-D 10 ml. Selanjutnya, indikator pH tersebut dibandingkan dengan standar yang terdapat pada wadah. Pemeriksaan dilakukan sebelum dan setelah penyimpanan dipercepat. Yang kelima, ada uji daya sebar. Emulgen sebanyak 0,5 gram diletakkan hati-hati di atas kaca transparan yang beralaskan kertas grafik. Biarkan sediaan menyebar pada diameter tertentu. Kemudian ditutup dengan kaca transparan dan diberi beban 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, dan 250 gram. Lalu diukur pertambahan luas setelah diberi beban. Pemeriksaan dilakukan sebelum dan setelah penyimpanan dipercepat. Yang keenam, ada uji daya lekat. Pengujian daya lekat dilakukan dengan menggunakan alat uji daya lekat. Sampel diratakan pada salah satu objek gelas, kemudian ditutup dengan objek gelas lainnya. Setelah itu, ditindih dengan beban 250 gram selama 5 menit. Pasang gelas objek, kemudian dipasang pada alat uji daya lekat dan stopwatch dinyalakan. Waktu dihitung dari pemberian beban
dan dihentikan saat gelas objek terlepas. Contoh formulanya di sini ada bahannya: minyak nilam, HPMC, parafin cair, span 80, twin 80, propil paraben, metil paraben, propilen glikol, dan aquades. Cara pembuatan formula. Yang pertama, pembuatan emulgel. Massa gel dibuat dengan mendispersikan HPMC sedikit demi sedikit dalam air panas dengan suhu 80 derajat Celcius. Didiamkan selama 20-30 menit hingga HPMC mengembang lalu digerus sampai terbentuk basis gel. Metil paraben dan propil paraben dilarutkan dalam propilen glikol lalu dicampur dengan basis gel. Minyak nilam ditambahkan sedikit demi sedikit sambil digerus hingga homogen menjadi campuran pertama. Massa emulsi dibuat dengan memanaskan campuran fase minyak dan fase air secara terpisah pada suhu 70 derajat Celcius. Selanjutnya kedua fase tersebut dimasukkan bersamaan ke dalam lumpang yang telah berisi campuran pertama. Gerus kurang lebih 45 menit hingga homogen dan terbentuk massa emulgen. Yang kedua, evaluasi fisik dan uji stabilitas sediaan. Evaluasi fisik sediaan dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan emulgen minyak nilam dapat memenuhi syarat yang meliputi uji organoleptik atau warna, bentuk, dan aroma. Uji homogenitas, uji tipe emulsi, uji pH, uji daya sebar, uji viskositas, uji iritasi, dan uji stabilitas atau disebut cycling test. Cycling test dilakukan dengan menyimpan sediaan dalam kulkas pada suhu 4 Celcius derajat selama 24 jam, lalu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam oven pada suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam. Proses ini terhitung satu siklus dan dilakukan sebanyak 6 siklus. Evaluasi formula. Sini ada organoleptik, homogenitas, pH, tipe emulsi, daya sebar, viskositas, cycling test, dan uji iritasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.